Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Lutfianti, NPM A1B180403 dari karyawan bisnis administrasi semester 6. Dan di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hubungan antara persepsi dengan pengambilan keputusan individual. Setiap individu akan mengambil keputusan ketika ia dihadapkan pada dua atau lebih pilihan alternatif. Oleh karena itu, pengambilan keputusan individu merupakan bagian penting dari perilaku organisasi. Akan tetapi, cara individu dalam mengambil keputusan dan kualitas pilihannya sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas suatu masalah yang sedang dihadapi, yaitu perbedaan antara situasi sekarang dengan situasi yang diinginkan, yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan alternatif tindakan yang harus kita lakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut. Terhadap masalah yang kita alami dapat menjadi suatu keuntungan bagi orang lain. Jadi kesadaran bahwa ada masalah dan bahwa keputusan mungkin atau mungkin tidak diperlukan adalah masalah perseptual. Setiap keputusan membutuhkan kita untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi yang kita terima. Pada umumnya, kita juga mengembangkan alternatif dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya. Sekali lagi, proses perseptual kita akan mempengaruhi hasil akhir. Selama pengambilan keputusan, kesalahan perseptual sering kali muncul sehingga dapat membiasakan analisis dan kesimpulan. Cukup sekian presentasi dari saya, hubungan antara presentasi dengan pengambilan keputusan individual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Firda. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses pengambilan keputusan rasional. Pengambil keputusan harus membuat pilihan memaksimalkan nilai yang konsisten dalam batas-batas tertentu. Ada 6 langkah dalam model pengambilan keputusan yang rasional, yaitu yang pertama, menetapkan masalah, yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan, yang ketiga, mengalokasikan bobot pada kriteria, yang keempat, mengembangkan alternatif, yang kelima, mengevaluasi alternatif, dan yang terakhir, memilih alternatif terbaik. Model pengambilan keputusan yang rasional di atas mengandung sejumlah asumsi, yaitu yang pertama, kejelasan masalah. Pengambil keputusan memiliki informasi lengkap sehubungan dengan situasi keputusan. Yang kedua, pilihan-pilihan diketahui. Pengambil keputusan dapat mengidentifikasi semua kriteria yang relevan dan dapat mendaftarkan semua alternatif yang dilihat. Yang ketiga, pilihan yang jelas. Kriteria dan alternatif dapat diperingkatkan sesuai pentingnya. Yang keempat, pilihan yang konstan. Kriteria keputusan konstan dan beban yang ditugaskan pada mereka stabil sepanjang waktu. Yang kelima, tidak ada batas waktu dan biaya, sehingga informasi lengkap dapat diperoleh tentang kriteria dan alternatif. Dan yang terakhir, yang keenam, pelunasan maksimum. Alternatif yang dirasakan paling tinggi dan dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Alawiyah dengan NPM A1B180406. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gaya pengambilan keputusan. Selain proses pengambilan keputusan, terdapat gaya pengambilan keputusan. Gaya adalah habit atau kebiasaan yang dipelajari. Gaya pengambilan keputusan merupakan kuadran yang dibatasi oleh dimensi.
Cara berpikirnya terdiri dari satu logis dan rasional, kedua intuitif dan kreatif, ketiga toleransi terhadap ambiguitas, keempat kebutuhan yang tinggi untuk menstruktur informasi dengan cara meminimalkan ambiguitas, kelima kebutuhan yang rendah untuk menstruktur informasi sehingga dapat memproses banyak pemikiran pada saat yang sama. Kombinasi yang saya barusan sebutkan menghasilkan gaya pengambilan keputusan seperti satu direktif, kedua analitik, ketiga konseptual, dan terakhir behavional. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat upaya yang perlu ditempuh seperti satu, cerna masalah, kedua identifikasi alternatif, ketiga tentukan prioritas, dan terakhir ambil langkah. Dalam setiap pengambilan keputusan selalu diperlukan kombinasi yang sebaik-baiknya. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin menggunakan metode-metode yang diantaranya satu, keputusan yang sifatnya sederhana, kedua keputusan yang sifatnya seragam, ketiga keputusan yang bersifat rumit dan kompleks, keempat keputusan yang bersifat rumit dan kompleks sebab masalahnya menyangkut perhitungan-perhitungan secara teknis. Cara gaya dasar pemimpin dalam proses pembuatan keputusan meliputi satu, instruksi, kedua konsultasi, ketiga partisipasi, dan terakhir delegasi. Nama saya Dendi Jayalani dengan NPM A1B180402. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, utilarian. Keputusan diambil atas dasar konsekuensi mereka. Tujuan kriteria ini adalah memberikan kebaikan yang terbesar untuk jumlah terbesar. Pandangan ini cenderung mendominasi pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, hak. Kriteria ini menekankan pada individu untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan kebebasan hak yang mendasar. Hal ini berarti menghormati hak dasar para individu, seperti hak berbicara dan hak untuk memperoleh pembelaan. Yang ketiga, keadilan. Hal ini mensyaratkan individu untuk mengenakan dan memperkuat aturan-aturan secara adil dan tidak berat sebelah, sehingga ada pembagian manfaat dan biaya yang pantas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku-perilaku pengambilan etis. Yang pertama, tahap-tahap perkembangan moral adalah suatu penilaian dari kapasitas seseorang untuk menimbang secara moral. Makin tinggi perkembangan moral seseorang, makin kurang bergantung ia pada pengaruh-pengaruh luar dan dari situ akan makin cenderung untuk berperilaku etis. Yang kedua, tempat kedudukan kendali. Karakteristik kepribadian yang mengukur sejauh mana orang meyakini bahwa mereka bertanggung jawab untuk peristiwa-peristiwa dalam hidup mereka. Yang ketiga, lingkungan organisasional. Merujuk pada persepsi karyawan mengenai pengharapan organisasional. Apakah organisasi itu mendorong perilaku yang etis atau tidak? Jadi kesimpulannya, pengambilan keputusan adalah sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Hubungan keduanya adalah dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu dengan menegaskan persepsi yang timbul dari dalam diri dan mengimplementasikan untuk mengambil keputusan yang menjadi alternatif pada sebuah permasalahan yang terjadi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon